Oke, tapi sebelumnya kita review dulu ya materi-materi sebelumnya. Jadi kalau di dalam kalimat atau sentence itu wajib punya subjek dan predikat. Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb, tapi tidak semua verb bisa jadi predikat ya, Miss. Hanya verb 1 atau verb SES, kemudian verb 2, dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Dan artinya semuanya aktif. Kecuali kalau auxiliary verbnya itu berupa to be sama verb 3. Nanti artinya pasif. Seperti itu. Nah, kalau Miss menemukan ada verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary, dia bukan predikat, artinya pasif. Kemudian verb ing yang dia berdiri sendiri tanpa auxiliary, dia bukan predikat, artinya aktif, dan to verb 1 itu umumnya artinya adalah aktif, bukan predikat. Seperti itu. Kemudian di dalam kalimat kalau mau ada lebih dari satu subjek, satu predikat nggak masalah, syaratnya harus ada conjunction ya. Dan conjunction itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu fan voice dan selain fan voice. Oke, dan bedanya apa? Bedanya adalah fan voice itu tempatnya wajib di tengah. Kalau selain fan voice, tempatnya boleh di tengah, boleh juga di paling awal kalimat. Nah, nanti kalau dibentuk rumus, fan voice itu cuma satu ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi, subjek predikat, fan voice subjek predikat. Sedangkan kalau yang selain fan voice, karena tempatnya boleh pindah-pindah, nanti ada tiga alternatif. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat. Yang kedua subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Yang ketiga ada conjunction subjek predikat, subjek predikat. Dan yang terakhir, conjunction fan voice itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat ya. Dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja, syaratnya yang dihubungkan harus paralel atau sama. Sedangkan conjunction selain fan voice hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Kemudian setelah kita belajar kelas kata dan penggunaannya di dalam sentencing atau kalimat, kita juga belajar mengenai bentuk kalimat yang unik. Yang pertama kita pelajari yang kemarin inversion, ya, yaitu pembalikan posisi kalimat. Kalau kalimat itu umumnya urutannya adalah subjek dulu baru predikat, kalau di inversi ini nanti urutannya jadi ada bagian dari predikat itu pindah sebelumnya subjek. Seperti itu. Nah, kapan kita membalik posisi kalimat itu ada 6 penanda ya. Jadi yang pertama ada there yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian ada adverb of place atau keterangan tempat yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma. Yang ketiga ada keterangan yang maknanya negatif. Dia pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian yang keempat ada komparatif atau perbandingan ya. Jadi more than setelah than-nya itu boleh diinversi, boleh juga tidak. Jadi untuk nomor 4 ini lebih fleksibel atau bebas. Boleh diinversi, boleh tidak. Kemudian yang kelima itu ada verb ing atau verb 3 atau kita biasanya nyebutnya participle. Nah, kalau ada verb ing, verb 3 dia agak panjang, pindah sebelum subjek tanpa ada koma, berarti dia adalah penanda inversi. Dan yang terakhir di kasus kalimat pengandaian, yaitu conditional sentence yang conjunction if-nya itu kita hapus. Nah, itu ada 3 tipe. Tipe pertama itu penandanya adalah will verb 1. Nah, nanti kalau ada will verb 1, if-nya mau dihapus diganti jadi should. Kemudian tipe kedua itu ada penandanya would verb 1. Nah, kalau would verb 1 maka penandanya ada maka if-nya kalau dihapus diganti jadi were. Kemudian tipe ketiga conditional sentence itu adalah would have verb 3. Kalau ada would have verb 3, if-nya dihapus diganti jadi had. Nah, untuk contoh soalnya kira-kira seperti ini ya, Miss. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat would be changing. Subjeknya adalah the coastline. Oke. Kemudian berarti kalimat sudah lengkap. Kita nggak tahu di titik-titik di situ butuh apa. Nah, ternyata di pilihan A, B, C, D itu ada turunan dari kata kerja were. Maksudnya ada kata kerja lagi. Berarti kita mau masukkan predikat lagi di situ. Kalau kita mau masukkan predikat lagi harus ada conjunction-nya. Jadi cari conjunction subject predikat. Nah, di A, B, C, D itu conjunction subject predikat nggak ada. Oke, otomatis ini adalah bentuk inversi. Jadi ini adalah sebenarnya ada conjunction if, ya itu punyanya conditional sentence, tapi sudah dihapus, diganti menjadi auxiliary.
Oke. Nah, untuk mengetahui ini tipe keberapa, kita cek ke belakang, cari penandanya. Ternyata ada would be, ya, would verb 1. Would verb 1 itu penanda conditional sentence tipe kedua. Nah, berarti kalau if-nya dihapus diganti jadi were. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang mana, Miss? Halo Mister, boleh diulangin lagi? Berarti jawabannya kira-kira yang mana? Yang the US Army Corps. Yang C? Kalau yang Charlie, itu nanti ada subjek predikat lagi. Di soal sudah ada subjek predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Berarti Charlie nggak bisa, Miss. Yang B. Kalau yang B itu should, itu tipe ke-1. Jadi penandanya will verb 1. Itu kan penandanya would verb 1, berarti tipe kedua. Jawabannya adalah yang alpha. Ya, jadi kalau if dihapus diganti jadi were, seperti itu. Itu untuk tipe 2, ya. Jadi would verb 1 itu penanda tipe kedua, kalau if dihapus diganti jadi were. Seperti itu. Nanti kalau diartikan seandainya US Army Corps of Engineers itu tidak menghabiskan jutaan dolar setiap tahun replenishing, menghilangkan pantai-pantai, pasti garis pantai itu tidak pasti garis pantai akan berubah bahkan lebih cepat lagi, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke contoh kedua. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang sama sekali tidak ada predikat. Berarti titik-titik kita butuh predikat. Kita cek apakah ada subjek. Ternyata belum ada subjek, adanya adalah penanda inversi. Itu ada verb 3 agak panjang ya, tapi ini belum selesai penanda inversinya karena ada preposisi behind. Nah, ini kita harus selesaikan dulu penandanya verb 3, baru nanti diikuti predikat, baru subjeknya adalah di setelah titik-titik, yaitu the two lacrimal glands, itu subjeknya. Oke, berarti ini ada penanda inversi ketiga ya, kita selesaikan dulu kata benda sama cari predikat. Berarti jawabannya yang mana, Miss? Located behind. Yang Charlie? Ya, that's right. Jawabannya adalah yang Charlie. Jadi kita harus carikan kata benda milik preposition behind dulu, yaitu yang cari ada its eyelid, baru predikatnya yaitu are. Subjeknya the two lacrimal glands, jamak ada s-nya. Ya, maka pakainya are, seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi ke nomor 3. Caranya sama, cari predikat dulu, tarik dari depan ke belakang. Di situ ada predikat are, subjeknya adalah they, sebelumnya ada conjunction but. Nah, but ini berarti menghubungkan dua subjek, dua predikat. Karena setelahnya ada subjek predikat. Artinya sebelum koma itu juga harus ada subjek predikat ya. Nah, tapi sebelum koma, setelah koma tadi ada but also, maka harus ada gandengannya yaitu not only. Jadi cari not only yang ada subjek predikatnya ya. Yang alpha itu ada fruits and vegetables not only, nggak ada predikat, alpha nggak bisa. Yang Bravo itu ada fruits and vegetables not only are, kemungkinan Bravo bisa. Yang Charlie ada not only are fruits and vegetables. Nah, Charlie juga bisa karena itu ada inversi. Ya, dia penanda inversi nomor 3. Oke, yaitu negative adverb. Not only itu penanda inversi nomor 3. Ya. Kalau yang Delta not only fruits and vegetables nggak bisa. Not only ketemu langsung sama subjek nggak bisa. Jadi harus ada predikat dulu. Oke, nah kalau yang Bravo tadi not only tempatnya yang salah, Miss. Jadi harusnya setelahnya are-nya. Jadi fruits and vegetables are not only appealing to the senses, harusnya seperti itu. Ya, jadi kebalik not only sama are-nya. Jadi harusnya jawabannya adalah yang Charlie. Ya, ini bentuk inversi penanda nomor 3 yaitu negative adverb. Not only are fruits and vegetables appealing to the senses, but they're also nutritious. Kalau diartikan, tidak hanya buah dan sayur itu menarik menarik
apa sih bahasa Indonesianya? Kalau diartikan panca indera nggak enak di sini, jadi senses di sini mungkin artinya adalah kayak taste, jadi menarik selera, menggugah selera. Tapi mereka juga bergizi, seperti itu. Oke, jawabannya Charlie, good job. Nomor 4, caranya sama Miss. Cari predikat dulu di soal, ternyata di soal nggak ada predikat ya. Jadi kita butuh predikat, cari subjeknya, sebelum titik-titik tidak ada subjek. Adanya keterangan yang maknanya negatif. Nah, otomatis subjeknya nggak mau ketemu langsung sama penanda inversi nomor 3 ini. Jadi harus dibalik, cari predikat dulu baru subjek. Berarti jawabannya yang mana? Delta. That's right. The answer is delta ya. The answer is delta. Nah, nanti rarely are observatories located near city lights or at lower elevations. Jadi jarang sekali tempat observasi itu terletak dekat dengan cahaya-cahaya kota seperti itu ya, atau lampu-lampu kota, atau pada ketinggian yang rendah atau dataran rendah seperti itu. Oke, nomor 4 jawabannya delta. Nomor 5, di situ caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada kata run, verb 1 ya. Tapi belum ada subjeknya. Nah, sebelum titik-titik itu ada penanda inversi, yaitu only for a short period of time. Nah, berarti sebelum subjek harus ada auxiliary. Gandengannya verb 1. Nah, cari auxiliary sama subjek. Berarti jawabannya yang mana, Miss? Ducita. Ya, that's right. Jawabannya adalah ducitas. Jawabannya yang bravo. Jadi only for a short period of time, ducitas run at a top speed. Jadi hanya hanya untuk waktu yang sangat singkat, citah itu berlari pada kecepatan tinggi seperti itu. Nah, dari yang kita bahas tadi untuk inversi, mungkin ada pertanyaan dulu Miss sebelum lanjut ke chapter 5. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih harus belajar lagi sih, Sir. Belum belum hafal. Cuman kayak kalau Gimana? iya, kalau misalkan ada tadi ada there, ada not only, itu berarti selalu inversion nggak sih, Sir? Kalau Kayak tempatnya di depan inversi, Miss, betul. Kalau berarti tempatnya di depan nggak ada komanya, seperti itu. berarti kalau not only itu selalu not only but also itu selalu Ya, inversi ya. dicek dulu kalau not only but also, karena but itu conjunction yang mana dia fan voice, bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, ataupun bagian dari kalimat saja. Nah, kalau but also-nya di situ menghubungkan dua subjek, dua predikat, kemudian di sebelum subjek yang pertama itu ada not only di paling depan. Nah, berarti itu harus diinversi. Seperti itu, Mas. Nah, saran Kalau saya not jangan. only cuman noun aja nggak boleh ya, Sir, ya berarti ya? Nah, berarti nggak bisa diinversi. Misalkan not only but also-nya hanya menghubungkan subjek saja, bukan subjek predikat. Nah, yang diinversi apa? Karena dia hanya menghubungkan subjek saja, bukan subjek predikat. Kan kalau syaratnya inversi itu kan pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek. Jadi harus ada subjek predikatnya. Tapi kalau not only but also-nya hanya menghubungkan subjek misalnya, atau objek aja misalnya, ya sudah berarti nggak usah diinversi. Seperti itu. Oke. Terus tadi but also juga terus they are Also gitu ya. Also-nya misah gitu ya. Nah, untuk but also sendiri itu nggak harus gandeng ya, Miss. Jadi nggak harus, bahkan kalau untuk yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, yang selama ini saya tahu, also-nya itu pasti misah dari but-nya. Seperti itu. Bahkan saya juga pernah menemukan di soal structure TOEFL itu nggak ada also-nya. Jadi pakainya as well di belakang, di paling akhir. Seperti itu di soal ITS seperti itu. Jadi intinya adalah but also itu also-nya nggak wajib ada, tapi but-nya itu yang jadi penunjuk nanti. Seperti itu. Oke. Dapat ya. Nah, saran saya untuk penanda inversi yang 6 tadi itu jangan dihafal, Miss. Saran saya dihajar aja latihannya ya, yang saya kasihkan di chat itu. Nanti misalkan ada pertanyaan apapun bisa japri saya, dan ketika mengerjakan silahkan sambil lihat, nggak apa-apa. Karena dari situ lama-lama akan hafal sendiri. Itu yang saya alami, Miss. Seperti itu.
Tapi kalau dipaksa menghafal itu nanti bakalan jadi berat. Trust me. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum lanjut ke chapter kelima? Iya, lanjut, Sir. Lanjut ya, berarti nggak ada pertanyaan. Nah, kalau gitu kita lanjut ke day 5 atau chapter kelima, yaitu sentence yang kelima, namanya adalah double komparatif. Nah, double komparatif ini juga bentuk kalimat yang unik lagi, Miss. Kalau kemarin kita belajar bentuk kalimat yang unik, yaitu inversi, pembalikan, subjek predikat. Kalau hari ini kita akan belajar mengenai double komparatif. Nah, apa sih double komparatif itu? Sebelum kita ke double komparatif, kita ke komparatifnya dulu yang sudah kita bahas di inversi, yaitu penanda inversi nomor 4 kemarin. Ya, jadi caranya bilang lebih dari. Nah, caranya bilang lebih dari itu ada dua. Kita bisa pakai more than atau other than. Contohnya kemarin kalimatnya adalah Jupiter is much bigger than our planet. Kalau nggak gitu, Jupiter is much bigger than our planet is. Nah, setelahnya than itu boleh diikuti predikat setelah kata benda yang dibandingkan. Ya, jadi subjek predikat nanti setelahnya than. Nah, atau setelahnya than juga boleh diinversi. Jadinya Jupiter is much bigger than is our planet. Seperti itu. Oke. Nah, untuk penggunaan more sama are sendiri ya, dua-duanya sama-sama menambahkan kata lebih ke kata sifat. Bedanya adalah more itu menambahkan atau dipakai ke kata sifat yang lebih dari satu suku kata. Contohnya kata apa ya? Expensive, mahal. Nah, itu kan ada expensive, ada 3 suku kata. X, kemudian pen, kemudian sieve. Itulah yang disebut dengan syllable atau suku kata. Kalau ada lebih dari satu, untuk bilang lebih, ya sudah harus pakai more. Contohnya lagi beautiful. Itu ada 2 suku kata, beau sama tiful. Oke. Kemudian contohnya lagi ada enormous, besar. Untuk bilang lebih besar ya berarti more enormous, seperti itu. Ya, karena enormous itu 3 suku kata. Kemudian kalau dia hanya satu suku kata saja atau 2 yang berakhiran dengan y, nah itu cukup ditambahkan belakangnya. Contohnya kata big, besar, bigger. Contohnya lagi mungkin di dalam kotak bawah ini ya. Misalnya saya sama-sama mau bilang besar, pakai large. Untuk bilang lebih besar ya pakainya larger. Karena large bacanya cuma sekali atau satu suku kata. Tapi kalau massive, sama-sama artinya besar, massive itu 2 suku kata. Berakhirannya bukan pakai y. Maka kalau mau bilang lebih besar pakai massive, pakainya yang more. Jadinya more massive. Seperti itu. Kemudian contoh kedua, ada sama-sama mau bilang murah nih. Bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Nah, kalau pakai cheap, untuk bilang lebih murah, ya sudah cheaper. Karena cheap itu cuma satu suku kata. Tapi kalau misalkan inexpensive, nah itu ada 4 suku kata. In, kemudian X, kemudian pen, kemudian sieve. Untuk bilang lebih murah pakai inexpensive, kita pakainya adalah more. Jadinya more inexpensive. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, sama-sama mau bilang gila. Itu bisa pakai crazy atau insane. Bedanya kalau crazy itu berakhiran dengan Y, 2 suku kata ya. Kalau insane, dia tidak berakhiran dengan Y. Karena dia berakhiran dengan Y, ya sudah kita masukkan R saja untuk menambahkan arti lebih. Jadi untuk bilang lebih gila, itu pakainya crazier. Atau kalau pakai insane, karena bukan berakhiran dengan Y, ya pakainya more. Jadinya more insane. Seperti itu. Nah, tapi tidak semua kata sifat bisa ditambahkan dengan more ataupun untuk menambahkan kata lebih. Yaitu contohnya yang di bawah kotak itu. Jadi beberapa kata sifat itu atau adjektif itu tidak bisa mendapatkan imbuhan more atau sebelumnya untuk menambahkan arti lebih. Yaitu ada yang berubah. Contohnya ada good. Good itu baik. Untuk bilang lebih baik, kita bukan bilang gooder atau more good. Kita bilangnya better. Jadi memang sudah ada satu kata yang artinya memang lebih baik, yaitu better. Kemudian ada bad, buruk. Untuk bilang lebih buruk, itu bukan better atau more bad. Tapi worse yang pakai E. Ya, artinya lebih buruk. Kemudian sedikit, itu little. Untuk bilang lebih sedikit, itu pakainya adalah less. Oke. Kemudian berikutnya ada far, itu jauh. Untuk bilang lebih jauh itu bisa pakai further, bisa pakai farther. Bedanya kalau yang pakai U itu untuk lebih jauh yang nggak bisa dihitung pakai meter.
Misal nih saya bilang, "Saya ingin mengenalmu lebih jauh. I wanna know you further. I wanna learn English further." Seperti itu. Jadi untuk nggak mungkin ada orang bilang, "Saya pengen belajar bahasa Inggris lebih jauh lagi." Berapa meter kan nggak nyambung. Nah, itu pakainya berarti yang further lebih jauhnya. Tapi kalau yang further itu untuk yang bisa dihitung pakai meter, kilometer misalnya. Misalkan rumah saya lebih jauh daripada rumahmu. My house is farther than your house. Nah, itu pakai yang A karena bisa dihitung pakai kilometer ataupun meter. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada many atau much itu artinya banyak. Untuk bilang lebih banyak itu bukan mucher atau manier atau more many atau more much ya. Tapi cukup bilang more saja. More itu bisa juga jadi kata sifat artinya lebih banyak seperti itu. Nah, untuk komparatifnya dulu nih penggunaan more sama mungkin ada yang ingin ditanyakan, Miss? Silakan. Tadi kan contohnya ada much bigger ya, Sir ya. Nah, Boleh, itu kan kalau bigger kan udah menandakan kalau lebih itu much di situ Oh, maksudnya gimana, Sir? oke, good. Jadi much itu punya dua suku kata, Miss. Much itu bisa jadi kata sifat, artinya banyak tadi ya. Contohnya, saya punya banyak masalah misalnya. I have much trouble. Oke, jadi I have much trouble. Much-nya di situ kata sifat. Tapi much itu bisa juga jadi keterangan. Artinya sangat atau jauh. Seperti itu ya. Contohnya, I love you very much. Nah, much di situ menjelaskan kata love. Ya, artinya sangat atau bisa diartikan banget seperti itu ya. Jadi kalau bilang much bigger itu much-nya bukan artinya banyak, tapi artinya adalah sangat atau jauh seperti itu. Jadi much bigger itu jauh lebih besar. Itu much-nya bukan kata sifat nih, seperti itu. Jadi much yang satunya, yang artinya jauh sama kayak far. Far itu bisa kata sifat ya, artinya jauh. Far juga bisa juga keterangan. Artinya adalah jauh juga, seperti itu. Jadi kita juga bisa bilang Jupiter is far bigger. Itu bisa. Seperti itu. Gimana, dapat maksud saya, Ya, Miss? ya. Ya, Oke, dapat, dapat Sir. ya. Jadi secara kelas kata memang beda, tapi dia satu kata ya. Yang pernah saya bilang, dalam bahasa Inggris itu nggak enaknya satu kata itu memiliki lebih dari satu kelas kata. Otomatis penggunaannya juga lebih dari satu, seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, Miss? Oke. Udah Lanjut. jelas. Oke, lanjut ya. Nah, itu tadi komparatif. Oke, sekarang ke double komparatif. Oke, jadi kalau komparatif tadi more ya, caranya bilang lebih. Kalau double komparatif itu nanti more-nya sebelumnya ditambahkan the untuk merubah kata lebih menjadi semakin. Jadinya the more itu semakin. Nah, karena ada kata double di situ ya, kalimatnya nanti punya dua the more. Jadi the more apa, the more apa. Biasanya ada komanya di tengah-tengah. Oke, jadi semakin apa, semakin apa. Oke. Contoh kalimatnya adalah semakin cepat, semakin baik. Kalau di Inggris kan the sooner the better. Nah, kalau Miss cek di kalimat ini nggak ada subjek, nggak ada predikat. Nggak masalah, Miss. Jadi memang kalau sudah ketabrak sama penanda double komparatif, lupakan subjek predikat. Oke, fokus pada gandengannya. Jadi misalnya di depan ada the more, cek di belakang. Harus ada the more satunya. Seperti itu. Oke, lupakan subjek predikat kalau sudah menabrak dengan penanda double komparatif. Seperti itu. Kemudian contoh kedua, tirulah padi, semakin berisi semakin merunduk. Kalau di Inggris kan, learn from rice. The more grains it contains, the lower it bows. Seperti itu nanti, itu tadi artinya ya, belajarlah dari padi, semakin banyak padi yang dikandung, semakin rendah dia merunduk. Seperti itu. Oke, contoh berikutnya. Semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk ditempati atau dihuni. Nah, itu kalau di Inggris kan, the quieter the place is, the more comfortable it is to be inhabited. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Nah, nanti kalau di Inggris kan, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Seperti itu. Jadi ada the more ya. Biasanya salah satu yang dihilangkan, entah yang di awal, entah yang di belakang. Kemudian yang terakhir, semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. Kalau di Inggris kan, the fewer people we chill with,
the less bullshit we deal with. Seperti itu. Oke. Nah, untuk contoh di penggunaan speaking, nah berikut ada video dari Bapak Barack Obama ya, former presiden dari Amerika Serikat. Mari kita sebentar, Miss, saya mau share sound dulu. Oke, kita dengarkan ya. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, tadi beliau bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Jadi semakin cepat kau mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Seperti itu. Oke. Contoh kedua, ini adalah teori dari Hubble mengenai alam semesta ya, mengenai universe. Kita dengarkan. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Oke, jadi dia bilang, the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Jadi semakin jauh jarak suatu galaksi dari kita, semakin cepat dia bergerak menjauhi kita. Seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir contohnya adalah dari filmnya Kung Fu Panda yang ketiga. Ya, waktu dia lawan siapa saya lupa namanya. Nah, kita dengarkan Master, kita dengarkan ya. When will you realize the more you take, the less you have? Oke, jadi dia bilang, when will you realize the more you take, the less you have? Kapan kau akan menyadari semakin banyak yang kamu ambil, semakin sedikit yang kau miliki. Seperti itu katanya Master Ugwe ya namanya, saya baru ingat seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari contoh-contoh tadi, Miss, sebelum kita ke contoh soal di TOEFL. Silakan, Miss. Iya. Tadi untuk berapa itu yang belakangnya itu predikat. Yang Boleh belakangnya. Yang itu coba Sir, yang ini Yang ini, terus? No, yang tadi, yang Joker tadi itu Sir. Oke, yang ini? Ya. Nah, the fewer people you chill with, the less bullshit you deal with. Itu berarti kalau kita merhatiin susunan katanya juga you chill with, kayak gitu loh. Susunan katanya itu kan kita nyari subjeknya gitu-gitu. Apakah harus sama gitu ya maksudnya, Miss? Sebelum dan setelah koma, maksudnya seperti itu kah? Iya. Jawabannya tidak harus sama, Iya. Miss. Nggak harus sama. Jadi misalnya di situ saya cuma bilang the fewer people you chill with, the less bullshit. Itu nggak apa-apa. Jadi masih bisa dipahami maksudnya seperti itu. Ya, jadi nggak harus sama susunannya. Contohnya yang tadi, yang sebelumnya tadi ini nggak sama, Miss. Kalau dilihat setelah koma itu ada subjek predikat, it is. Sebelum koma itu nggak ada subjek predikat. Jadi susunannya sudah nggak ada masalah. Nah, yang Miss perlu perhatikan adalah, jadi kalau ada the more, pasti ada the more satunya. Entah yang dihilangkan biasanya salah satunya. Kalau nggak gitu yang dihilangkan kata bendanya, Miss. Jadi the more-nya sudah lengkap, kata bendanya. Nah, kata bendanya itu harus jelas. Jadi harus ada determinernya. Contohnya di sini the fewer the. Oke. Atau kalau yang tadi the fewer people you. Nah, kalau you memang nggak boleh ditambahkan the. The you nggak boleh karena dia kata ganti. Bedanya kata ganti sama kata benda boleh ditambahkan kata sifat. Kalau kata ganti tidak boleh. Seperti itu. Mister, itu kalau the fewer people you chill, terus koma, the less bullshit you deal, itu boleh nggak? Itu belakangnya kan. Good. Jadi gini, Miss. Chill sama deal itu dia tidak boleh punya objek. Nah, nanti kalau kita with-nya kita hilangkan, kali chill ini jadi seolah-olah dia punya objek. Nanti nggak bisa diartikan, Miss. Seperti itu. Jadi ini kalau diartikan mungkin ya, kalau diurutkan itu kayak gini, seolah you chill with fewer people, kayak gitu ya. So you deal with less bullshit. Seperti itu. Kalau misalnya diurutkan menggunakan so. Oke. Nah, tapi kalau with kita hilangkan, nggak bisa nanti karena chill sama deal itu nggak boleh punya objek. Dia kata kerja yang tidak boleh punya objek. Jadi harus ada prepositionnya. Seperti itu. Nah, itu objeknya memang dipindah ke depan karena dia masuk view-nya itu dijadikan
penanda double komparatif. Jadi view-nya dijadikan the viewer. Artinya semakin sedikit orang. Seperti itu. Bullshit-nya juga sama. Objeknya with itu harusnya ya bullshit-nya. Tapi little-nya itu dijadikan semakin. Jadinya the less. Seperti itu. Jadi mau nggak mau bullshit-nya juga ikut. Seperti itu. Dapat nggak Miss maksud saya? Berarti yang belakangnya preposition itu kalau kata kerjanya Nggak harus butuh. punya tidak Tidak butuh objek. Betul. Atau seperti ini, Miss. Misal saya punya kalimat seperti ini. 2 kalimat seperti ini ya. Misalnya kalimat saya bilang misalnya kalimat Wawan sedang mendengarkan sebuah lagu. Titik. Kemudian kalimat kedua, saya saya suka, tapi sukanya di sini pakai font ya, Miss, yang pakai kata sifat. Jadi saya suka lagu itu. Nah, kalau di Inggris kan gimana ini? Yang atas dulu, Wawan sedang mendengarkan sebuah lagu. Kalau di Inggris kan, Wawan is mendengarkannya pakai apa di situ? listening Good, listening. a song. Nggak boleh pakai a song langsung, Miss. Wawan is listening. Dengarkan aku, bahasa Inggrisnya apa? Dengarkan aku. Listening. Listen Dengarkan. to me. Nah, listen to me. Berarti kalau sedang mendengarkan sebuah lagu itu Wawan is listening to tadi song. Iya, that's right. To a song. Sorry, kepencet. To a song. Nah, seperti ini ya. Kalimat keduanya, saya suka lagu itu. Sukanya pakai font, kata sifat. Nah, nanti kalau di Inggris kan, I am fond of that. Atau pakai it aja. I am fond of it. Maksudnya it di situ adalah lagu yang didengerin sama si Wawan. Misalnya seperti itu. Nah, kalimat ini memiliki dua benda yang sama, yaitu lagu. Maka ini boleh disingkat. Jadinya nanti seperti ini, Miss. Dua kalimat ini ya. Jadinya adalah Wawan sedang mendengarkan sebuah lagu yang saya sukai. Titik. Nah, misalkan ada kalimat seperti Wawan sedang mendengarkan sebuah lagu yang saya sukai. Kalau di Inggris kan gimana ini? Wawan is listening to a song. Sorry, to a song ya. Yang Which is boleh. Nggak harus pakai is. Which saya setelahnya. Yang saya nggak usah pakai is. Which I like. Boleh, which I like juga nggak apa-apa. Pakai fond of juga nggak apa-apa ya. Nah, saya pakai like aja deh. Which I like. Nah, like itu butuh objek nggak, Miss? Oh iya. Iya kan? Ya. Nah, nggak mungkin kan saya cuma bilang seperti ini. Miss, saya menyukai. Terus saya diam. Pasti Miss tanya, menyukai apa? Atau menyukai siapa? Nah, berarti menyukai itu butuh objek. Nah, tapi kalimat ini benar. Like-nya di sini nggak ada objeknya. Objeknya kemana? Objeknya pindah sebelumnya which. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi sama kayak yang with tadi. With itu cuma sama kayak like tadi. Dia butuh objek. Bedanya kalau with itu preposisi, kalau like itu kata kerja.
Seperti itu. Nah, di mana objeknya? Objeknya sudah dipindah ke depan, yaitu people di situ. Oke. With-nya juga yang bawah juga sama, yaitu bullshit di situ. Seperti itu. Dapat nggak maksud saya dari simulasi contoh seperti ini? Itu berarti which I like berhenti atau which I like to gitu? Enggak. Atau which Kalau I like. kalau like nggak perlu pakai to. Tapi kalau yang Oh. listening, nah itu listening to baru titik. Seperti Oh. kalau like nggak harus pakai to, Miss. Karena like butuh objek. Kalau listen nggak butuh objek. Kita salah bilang listen me, itu nggak boleh. Listen him itu nggak boleh. Harus ada to-nya. Listen to him. Dengarkan dia. Sama kayak wait, menunggu. Wait itu nggak boleh. Wait me, itu nggak bisa. Ya, memang di kampus Inggris sering banget ada seperti itu. Tapi ya di kampus Inggris itu kita nyampur. Misalnya ada member, ada tutor jadi satu. Tapi ya gitulah tugas bagusnya nyampur, ketika yang tahu ya kita ngasih tahu, yang nggak tahu kita belajar. Seperti jadi kayak sistem sharing. Tapi sering banget saya dengar di kampus Inggris ini wait me kayak gitu. Nah, itu salah sebenarnya. Harusnya wait for me. Dengarkan aku, itu bukan listen me tapi listen to me. Seperti itu. Kecuali kalau pakai hear. Kalau hear beda sama listen. Hear me out. Biasanya seperti itu. Jadi hear me, dengarkan aku. Sama dengan listen to me. Seperti itu. Sama kayak see, ya betul. Sama kayak see dan look, Miss. Sama-sama artinya melihat. Tapi penggunaannya beda. See itu misalkan dengarkan, lihatlah aku. Kalau pakai see ya see me. Gitu, temui aku, lihatlah aku, itu see me. Tapi kalau pakai look itu nggak bisa, look me itu nggak bisa. Kecuali kalau look me in the eyes itu bisa. Kalau ada keterangannya setelahnya bisa. Tapi kalau cuma lihatlah aku, itu nggak bisa look me. Itu harusnya look at me. Seperti itu. Dapat nggak berarti bisa tergantung verb-nya ya, Sir ya. Tergantung Betul. verb-nya itu harus ada preposisi atau tidak kayak gitu ya. That's right. Jadi ada istilah kata kerja itu yang memang harus selalu gandeng dengan preposisinya. Alias dia nggak boleh punya objek. Jadi dia harus gandeng dulu sama preposisinya, baru diikuti objek. Seperti itu. Contohnya kalau di layar ya chill sama deal tadi. Seperti itu. Itu materinya apa namanya, Sir? Oke, itu namanya adalah bound preposition, Miss. Di kelas vocabulary. Jadi apa namanya? Preparation for academic ya, itu ada kelas namanya vocab. Jadi kenalan ke vocab-vocab seperti itu. Nah, di vocab itu ada namanya, saya tulis ya, Miss. Namanya adalah bound preposition. Jadi preposisi yang dia terikat dengan kata-kata tertentu. Jadi bukan hanya kata kerja, tapi semua kata. Misalnya kata benda, misalnya kata sifat, kata kerja, itu ada gandengannya. Seperti itu. Contohnya kalau kata sifat ya takut, misalnya afraid. Takut dengan laba-laba, itu bukan afraid with spiders, tapi afraid of spiders. Seperti itu. Rasa takut, nah itu fear, itu kata benda. Rasa takutku akan laba-laba. Nah itu boleh, fear of spiders boleh, fear for spiders juga boleh. Oke, jadi gandengan, itu namanya bound preposition. Seperti itu. Oke, Sir. Itu bakal belajar itu apa enggak, Sir? Kalau kita nanti enggak, Miss, karena enggak pernah ada soal structure TOEFL yang menanyakan bound preposition ini. Kalau preposition secara umum iya, tapi kalau bound preposition enggak, Miss. Di soal ITS enggak ada soal bound preposition seperti itu. Tapi kalau mau belajar it's okay. Nanti kita selesaikan dulu silabus kita ya, rencana pembelajaran kita di awal, kemudian baru kita perdalam mengenai bound preposition ini. Tapi memang kalau bound preposition ini harus buka kamus, Miss, karena nggak bisa dikira-kira, nggak ada teorinya. Memang harus koleksi seperti itu. Jadi latihan banyak-banyak, sering-sering dapat kata itu, nanti lama-lama akan hafal sendiri. Saya pun juga seperti itu, kayak gitu, Miss. Gimana? Oke, dapat ya. Dan saran saya untuk kalau mau fokus TOEFL jangan ke situ dulu. Takutnya nanti nyampur kayak gitu. Jadi takutnya adalah ketika Miss menganggap saya kasihkan misalnya bound preposition, takutnya di TOEFL berarti itu keluar. Selama ini saya tes untuk structure bagian pertama itu belum pernah menanyakan bound preposition. Hanya menanyakan bagian-bagian kalimat yang hilang saja. Seperti itu, Miss.
Oke, Sir. Oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum lanjut ke contoh soal, Miss? Udah, Sir. Nggak ada ya, baik. Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal. Sebentar. Nah, contoh soalnya itu tadi. Caranya sama, cari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang sampai menemukan predikat. Nah, ternyata sebelum menemukan predikat, Miss menemukan kata the more, vitality and character, the. Nah, ada the more the, ini penanda double komparatif. Carikan gandengannya, Miss, sebelum koma. Ya, nah ternyata belum ada. Berarti di titik-titik di situ adalah tempatnya the more the. Ya, yang alpha di situ the brushwork, nggak ada the more-nya, nggak bisa. Yang Bravo, the loser brushwork. Nah, sebenarnya yang Bravo ini ada the more-nya. Tapi the-nya itu bukan miliknya loser, Miss. Tapi itu miliknya brushwork. Oke, jadi ini artinya bukan semakin, tapi artinya the-nya itu. Jadi kuas atau teknik penggunaan kuas yang lebih renggang itu artinya seperti itu. Ini bukan semakin. Nah, untuk menentukan semakin, itu nanti harus ada the loser apanya. Jadi the brushwork. Jadi the more the seperti itu. Bravo bukan ya. Kalau nggak the ya teman-temannya the. Misalnya boleh. Atau an juga boleh. Atau kepemilikan juga boleh. Ya namanya determiner atau kata sifat. Besok kita akan pelajari itu. Oke, intinya the-nya di sini yang Bravo nggak bisa karena bukan miliknya yang loser, miliknya tapi miliknya brushwork. Seperti itu. Kalau yang Charlie tidak ada more-nya, Charlie nggak bisa. Yang delta lah jawabannya. Di situ ada the more the. Jadi the looser the brushwork is in Stevenson's landscapes, the more vitality and character the paintings seem to possess. Kalau diartikan, semakin renggang teknik menggunakan kuas dalam karya lukisan Stevenson, karya apa? Pemandangan di lukisan Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan itu miliki. Kalau diartikan seperti itu. Gimana, Miss? Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ke latihan buat Miss? Itu berarti yang pertama subjeknya yang mana? No, subjeknya adalah the brushwork, Miss. Berarti kita Karena mencari subjek dari predikat itu. No, pokoknya kalau sudah nabrak ke double komparatif, lupakan subjek predikat. Karena itu nggak lagi penting ya. Nah, satu-satunya bentuk kalimat yang boleh tidak pakai subjek predikat ya ini, yaitu double komparatif ini. Contohnya yang tadi, semakin cepat semakin baik. The sooner, the better. Nah, itu nggak ada subjek predikatnya. Nggak apa-apa, itu bisa disebut dengan kalimat. Memang seperti itu. Ungkapan double komparatif ini, atau caranya bilang semakin-semakin. Seperti itu, Miss. Tapi benar kalau misalkan bertanya apakah subjeknya brushwork, ya subjeknya brushwork karena ada predikat is, itu ada kata benda sebelum is yaitu brushwork, ya sudah itu subjeknya. Kalau Stevenson's Landscapes itu bukan subjek, Miss, karena sebelumnya ada in-nya, itu keterangan. Preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan, dan keterangan tidak bisa jadi subjek, seperti itu. Gimana, dapat ya? Oke, kalau dapat kita ke latihan untuk Miss. Di sini ada satu soal ya. Miss coba dulu seperti biasa, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, Miss. The worst, the delta. Oke, jawabannya adalah yang delta. Oke, good job, Miss. Jadi di situ ada penanda double komparatif yaitu the larger, ya, the larger the. Ya sudah, carikan langsung, nggak perlu subjek predikat, lupakan subjek predikat. Nah di situ setelah koma ada the-nya tapi nggak ada more-nya. Ya sudah, kita carikan more-nya. Yang alpha itu bukan more tapi most, itu superlatif. Caranya bilang yang paling karena berakhiran dengan t. Ya, kalau yang lebih itu pakainya e, berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo more bad nggak ada, jadi bad itu untuk ditambahkan more atau nggak bisa pakai more sama pakainya yang worse, dia berubah bentuk. Bravo bukan. Charlie di kata worse sudah ada more-nya, jangan ditambahkan more lagi. Pemborosan ya, Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan semakin besar
area yang peta kalian tunjukkan, semakin buruk distorsinya nanti. Terutama ketika kalian bergerak menjauh dari pusat petanya. Seperti itu. Lanjut, nomor 2 atau mungkin ada pertanyaan, Miss? Belum, Sir. Lanjut ya, nomor 2 dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan, Miss. Alpha, Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alpha. Di situ ada penanda double komparatif yang mana, Miss? the lower the, Good, the lower the ya. Berarti kita butuh double komparatif setelah koma juga, yaitu the more. Oke, jawabannya yang alpha. The lower the stock market falls, the higher the price of gold prices. Kalau diartikan, semakin rendah pasar saham jatuh. Semakin tinggi harga emas naik. Seperti itu. Oke, nice. Jawabannya alpha. Lanjut lagi ke nomor 3. Dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, Miss. delta, the greater the net, the Oke, risk good. reward. Ya, jawabannya adalah yang delta ya. Di soal penanda double komparatifnya yang mana, Miss? The greater the population. Oke, good. Berarti di setelah koma itu kita butuh the more juga ya. Dan A, B, C, D yang ada the more the-nya itu hanyalah yang delta. Kalau yang alpha bukan diawali dengan the more, alpha nggak bisa. Yang bravo nggak ada the-nya. Itu artinya hanya lebih, bukan semakin. Nggak sama. Kalau yang Charlie nggak ada more-nya, Charlie nggak bisa, jawabannya yang delta. Nah, nanti kalau diartikan semakin besar populasi yang ada di dalam suatu perkumpulan warga, semakin besar kebutuhan yang ada untuk air, transportasi, dan pengolahan limbah. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu, Miss. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. The greater the stress to the body. That's right. The answer is delta ya. Oke, good job. Jadi di soal penanda double komparatifnya yang mana, Miss? The less the surface of the ground. Oke, ada the less the ya di depan itu. Berarti setelah koma kita juga harus masukkan the more juga. Oke, yang alpha itu bukan the more, alpha nggak bisa. Yang bravo bukan, nggak ada the-nya, nggak bisa. Charlie juga sama, nggak ada the-nya, nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta. The greater the stress. Nanti kalau diartikan semakin sedikit permukaan tanah menahan beban tubuh dari seorang pelari, semakin besar tekanan terhadap tubuh tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 5. Dicoba lagi, Miss. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. The lower apa ya? The lower the level of lighting. Yang alpha ya berarti? Ya. Oke, good. Jawabannya adalah yang alpha, Miss. Jadi di situ ada double komparatifnya sudah lengkap ya, yaitu the lower sama the more slowly. Oke. Nah, yang hilang adalah kata benda yang dibandingkan. Kata benda yang dibandingkan itu harus jelas. Untuk menjelaskan kata benda, kita tambahkan kata sifat sebelum kata bendanya dari keluarga determiner, yaitu the dan teman-temannya. Nah, A, B, C, D kata bendanya yang ditambahkan dengan the atau teman-temannya cuma satu, yaitu yang alpha. Ya sudah, jawabannya berarti yang alpha. Nah, nanti the lower the level of lighting in a room, the more slowly our eyes focus. Nah, temannya the di situ yang kedua ada our. Our itu kepemilikan. Dia temannya the juga, Miss. Oke. Nah, nanti kalau diartikan semakin rendah tingkat pencahayaan di suatu ruangan, semakin pelan mata kita fokus. Seperti itu. Oke, good job. Jawabannya alpha. Bendanya harus jelas ya. Ditambahkan the di situ menjadi jelas. Oke, next number 6. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Aduh, sorry sir, wifi saya ada bermasalah nih. It's okay, tapi kelihatan, Miss, di layar.
Kelihatan, kelihatan. Oke. Bravo. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang bravo. Di mana, Miss, letak penanda double komparatifnya? Greater. Oke, di setelah conjunction that itu ya ada kata the greater the. Itu berarti kita carikan setelah koma itu juga harus ada penanda double komparatif, carikan the more juga. Oke, jawabannya berarti yang bravo. Oke. Nanti Hubble's law states that the greater the distance between any two galaxies, the greater is the relative speed of separations. Kalau diartikan, hukum Hubble menyatakan bahwa semakin besar jarak di antara dua galaksi manapun, semakin besar kecepatan relatif perpisahan mereka. Seperti itu. Oke, terakhir Miss, nomor 7 dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Delta. Ya, that's right. The answer is delta ya. Di situ di awal ada penanda double komparatif yaitu the flatter a. Oke. Nah, berarti setelah koma juga harus kita masukkan the more juga. Nah, tapi sudah ada more-nya di situ yaitu wavier. Berarti hanya butuh the-nya saja. Ya sudah, berarti jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan semakin datar sehelai rambut, semakin datar sebuah rambut kelihatan di bawah mikroskop, semakin bergelombang dia di kenyataannya atau di tanpa mikroskop. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah materi mengenai double komparatif, Miss. Memang sedikit ya, cuma 7 karena memang double komparatif ini kasus yang jarang sekali keluar. Nah, tapi saya merasa perlu untuk memberikan, takutnya ketika Miss nanti tes, tiba-tiba keluar. Seperti itu untuk double komparatif ini. Oke, jadi saya merasa perlu memberikan. Dan saya juga kesulitan mencari soal modelnya untuk latihan, ya dapatnya cuma 7 seperti itu. Nah, tapi mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu, Miss, silahkan. Enggak, Sir. Nggak ada ya, atau nanti ketika di luar kelas Miss latihan ada pertanyaan apapun bisa japri saya. Oke, nanti saya bantu lewat WhatsApp seperti itu. Baik, thank you so much for having me this evening, Miss. I'll see you again next time. Bila saya say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, have a great time, Miss. Okay, thank you, Sir.